Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadis aksi demonstrasi ini diilhami selama dinas di Saudi Arabia, sering diejek apa masyarakat muslim Indonesia itu dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Itu yang saya dengar. Kebetulan di sana ada edaran demo itu hukumnya haram. Setelah saya baca edaran ini, sayang tidak ditunjukkan dalil Qur'annya seperti apa, dalil hadisnya seperti apa, tapi murni menggunakan kaidah pemikiran. Demo itu identik dengan rame-rame, kumpul-kumpul yang endingnya masalahnya tidak ada, yang ada hanya mafsadah. Maka menurut kaidah berpikir, kalau mudaratnya itu banyak, semestinya harus dihindari. Itu dasar hukum yang digunakan. Jadi bukan Quran, bukan hadis. Oleh sebab itu saya berani berkomentar. Anda melarang demo itu punya dalil enggak? Berani saya. Karena edaran itu tidak menunjukkan dalil Quran dan hadis. Diam mereka. Kalau dasar hukumnya pemikiran kaidah, kumpul-kumpul gitu itu maslahatnya tidak ada, yang ada mudarat. Nah, di sana itu hampir setiap sepak bola mesti tukaran naik. Gimana kalau sepak bola juga diharamkan gitu? Sama-sama dasarnya mafsadahnya lebih banyak. Ya tidak mungkin lah diharamkan, wong hobinya sepak bola. Ya sama dengan Pak Yai, tidak mungkin lah memfatwakan merokok haram. Wong Kiai hobinya merokok itu ceritanya. Di luar dugaan ada demo besar-besaran di Riyadh, breaking news. Saya tanya, tuh di Riyadh sedang terjadi demo besar-besaran. Ternyata apa yang didemo? Adanya kebijakan wanita boleh nyetir sendiri, sehingga hari-hari itu selalu terjadi banyak tabrakan. Reteng kiri, belok kanan, tower. Sekarang sudah ada aturannya. Reteng kiri ke kanan kena denda 500.000. Tapi belum saya tanda tangani. Itu ceritanya. Kaget dapat YouTube
dari teman-teman Indonesia. Orang demo itu kayak masyarakat kebun binatang katanya. Masya Allah. Saudaraku, kalau kita tidak mau demo, tolonglah jangan menyalahkan orang yang demo. Tahu nanti kalau hasil demonya betul-betul bisa terjadi, kan kemaslahatannya untuk kita semua. Mungkin ada di antara kita yang tidak mau istighosah, bahkan mungkin membid'ahkan istighosah. Silakan, itu hak Anda. Tapi tolong jangan suka menyalahkan orang yang istighosah. Doanya bagus-bagus. Kalaulah doa mereka diterima, toh yang kita juga dapat kemaslahatan. Apalagi ada payung hukumnya. Mudah-mudahan doa orang banyak itu lebih diijabahi daripada doa orang sedikit. Misalnya begitu. Enak, santun, bijaksana, tidak mengundang emosi. Itu ceritanya. Terkejut saya ketika ditanya, lah kenapa Muslim Indonesia suka demo gitu? Maka saya menjawabnya menarik. Anda yang bilang kita ini harus mengikuti ulil amri. Pintu gerbangnya seperti itu. Ditemukan misalnya surat Al-Quran Al-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dan Anda kan yang mendoktrin pemerintah itu adalah ulil amri. Benar. Ketahuilah, ulil amri di negara kami mengizinkan kok masyarakatnya demo. Kok sampean yang ribut? Jadi ulil amri yang wajib kami taati itu mengizinkan masyarakatnya apa? Demo. Sampean kok ribut? Jadi mereka demo itu dalam rangka mengikuti ulil amri. Bingung mereka. Itu kalau diyakini pemerintah itu ulil amri. Karena banyak yang tidak mengakui pemerintah itu ulil amri, khususnya pemerintah kita. Kenapa? Bicara ulil amri itu semestinya bicara kekhilafaan dulu, baru nanti muncul yang namanya ulil amri. Ulil amri itu bukan lembaga. Ulil amri itu mestinya individu. Maka kita punya ulil amri, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itulah karena beda pandangan kan nanti beda kesimpulan. Bab ada yang mendefinisikan pokoknya pemimpinnya sholat itu sudah masuk kategori ulul amri, itu hak Anda. Tapi orang lain juga punya pendapat yang berbeda. Memang pendapat intelektual yang paling benar. Misalnya begitu. Ada lagi dalil dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, dengar dan taati siapa? Ulil
amri. Wa istamil alaikum abdun habasyun, walaupun yang menjabat itu adalah hamba dari suku Habsyi, karena ra'sahu zabiba, rambutnya, kepalanya itu kayak kismis misalnya, begitu. Tidak ada masalah kalau dia sudah menjadi ulil amri, mestinya tetap ditaati. Kemudian ada lagi hadis Irbad bin Sariyah, Masya Allah, panjang sekali hadisnya. Ceramah Rasul yang diduga ini adalah ceramah wada, ceramah perpisahan. Ingin Rasulullah menyampaikan yang terakhir kali. Intinya, wa usikum bisam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar dan selalu taat kepada siapa? Ulil amri. Wa in ammaru alaikum, walaupun yang memimpin kalian itu abdun habasyun, budak dari Habsyi, tidak ada masalah selagi dia kapasitasnya sebagai ulil amri. Pertanyaannya, apa korelasinya dengan demo? Apakah ketaatan itu berarti tidak boleh demo? Itu yang menjadi diskusi. Taat oke, demo masalah lain. Ada juga di dalam diskusi itu yang berdasarkan dengan firman Allah terkait dengan cerita bagaimana Musa menghadapi Fir'aun, penguasa yang begitu zalim itu, tetap dibimbing oleh Allah agar apa? Bertutur kata yang baik, bertutur kata yang santun. Berdalil dengan ayat ini, dikritik oleh teman saya sendiri. Nggak bisa berdalil dengan satu ayat, lupa terhadap ayat yang lain. Dakwah para rasul itu betul, ada yang santun kayak Musa. Tapi lihat yang namanya Ibrahim itu, waduh, radikalnya Masya Allah. Ya bergantung kepada kondisi. Nah, kenapa kok Fir'aun, Musa itu disuruh baikan kepada Fir'aun? Ya maklumlah, Musa itu kan sejak kecil di bawah asuhan keluarga Fir'aun. Sejak bayi di bawah asuhan keluarga Fir'aun. Ya pantas dakwah kepada bapak itu harus santun. Jadi meletakkan ayat secara proporsional. Kalau udah terkejut kita ketika Fathu Mekah, ya Allah, kita mau tawaf itu masih banyak patung kanan kirinya itu. Dimusnahkan enggak patungnya? Dimusnahkan semua. Mau sa'i di Bukit Sofa masih banyak patung, dimusnahkan enggak? Dimusnahkan. Jadi melihat situasi dan kondisi. Kapan dakwah ini dengan yang bagus, yang santun kepada ulil amri? Kapan dakwah kepada ulil amri dengan kekerasan, dengan radikal? Itu sudah ada contoh tuntunan di dalam Al-Quran. Maka
Mereka mencoba memancing. Anda kan ngerti hadis, mudah-mudahan. Pertanyaannya, ada enggak di dalam hadis itu aksi demonstrasi? Waduh. Alhamdulillah, berkat kajian saya temukan ada banyak ternyata hadis yang menunjukkan boleh aksi demonstrasi. Kaget. Satu, misalnya demo umat akibat kabar Aisyah bahwa Nabi itu sholat sunnah setelah sholat asar. Siapa yang tidak bingung? Lewat WA group, Aisyah mengabarkan bahwa Rasul itu ternyata sholat sunnah setelah sholat asar. Nah, selama ini yang kita dengar dari Rasul, nggak boleh sholat sunnah setelah sholat asar. Ini kan berita yang kontradiksi. Akhirnya kita gembrutut ke rumah Aisyah. Demo kita di hadapan Aisyah. Lah Aisyah di demo keluar, ada apa kalian itu? Berita yang simpang siur, sumbernya dari WA grup kita. Bahwa ente mengabarkan Rasul itu pernah sholat sunnah setelah sholat apa? Asar. Apa kata Aisyah? Benar, itu WA dari saya gitu. Nah, terus gimana dengan larangan Rasulullah? Kalau kalian tidak percaya, silakan ke rumah Ummu Salamah. Saya itu dapat berita dari Ummu Salamah. Wah, akhirnya demo kita lanjutkan dari Monas menuju apa? Istana. Ummu Salamah di demo, bingung Ummu Salamah, ada apa ini? Kemerutut demo itu, ingin klarifikasi apa benar sumber berita dari Aisyah katanya dari Pean kalau Rasul itu sholat sunnah setelah sholat asar. Iya, benar. Tambah apa? Bingung. Ternyata itu bukan berita hoax, berita apa? Kebenaran. Inilah yang berkali-kali saya ingatkan, tidak gampang berdalil dengan hadis fi'li. Karena hadis fi'li itu respon sahabat terhadap unggah-ungguh Rasul. Kita yakin kok sahabat jujur ingin menyampaikan apa adanya. Tapi salah persepsi itu bisa terjadi. Terjadi reduksi dalam pemahaman, itu hal yang wajar. Maka Rasulullah keluar, ada apa kalian kok ribut-ribut begini? Iya ya Rasul, kami dapat WA dari Aisyah. Kami ke rumah Aisyah, katanya sumbernya itu dari Ummu Salamah. Berita apa? Kata Ummu Salamah, panjenengan sholat sunnah setelah sholat asar. Oh gitu. Gini, tadi habis duhur saya ini punya rawatib ba'diyah duhur, tapi belum kesampaian. Kedatangan utusan Ummul Qais, diskusi panjang, habis waktu masuk sholat apa? Asar. Lah, yang 2 rakaat setelah asar itu saya laksanakan qadhaan terhadap ba'diyah duhur. Oh ya sudah ya Rasul, kalau gitu hukumnya kembali ke asal,
tidak ada sholat sunnah setelah sholat apa? Asar. Memang dalam kondisi darurat boleh melaksanakan seperti itu. Itu gambarannya, selesai sudah demonya. Yang kedua, demo penduduk Kuba gara-gara imamnya selalu membaca surat Kulhu. Masyarakat berdatangan ke Madinah. Kuba dengan Madinah itu jaraknya kira-kira 5 kilo. Perjalanan kaki insya Allah ya setengah jam lebih lah gitu. Curhat kita kepada Rasul. Rasul di demo gitu tenang dihadapi. Apa yang kalian inginnya? Imam kami ya Rasul, hampir setiap imami kulhu, imami lagi kulhu lagi, sehingga kita kenal dengan imam apa? Kulhu. Rasul tidak cepat percaya, datang sendiri Rasul ke Kuba. Oh, itu check and recheck. Bukan yang namanya itu, wah maksud saya nggak percaya dengan sahabatnya. Enggak, itu pendidikan bagi kita supaya apa? Check and recheck. Datang ke Kuba, tanya siapa imam kalian? Saya ya Rasulullah. Ini ada keluhan dari masyarakat Anda. Kalau Anda itu sholat selalu menggunakan surat apa? Qul. Apa benar? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Karena kecintaan saya kepada surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasul? Surat itu nilainya sepertiga Al-Quran. Allahu Akbar. Selesai sudah. Itu ceritanya. Yang ketiga, demo di Riyadh sudah tadi saya terangkan. Breaking news, Masya Allah, banyak sekali orang yang turun ke jalan untuk mendemo kebijakan wanita boleh menyetir sendiri. Sayang, sebab-musababnya itu kurang tersosialisasi, muncul kebijakan, jadi banyak yang salah paham. Saya akhirnya dapat informasi kenapa ada kebijakan itu. Karena mohon maaf, Saudi ini ingin mendahulukan warganya. Sedikit demi sedikit orang asing ini dikembalikan ke negaranya. Nah, kebetulan para supir itu banyaknya dari Indonesia, dari Mesir, dari Pakistan. Nah, kalau mereka dipulangkan, terus ibu-ibu sing nyetir sopo? Muncullah kebijakan wanita boleh apa? Nyetir. Saya baru ngerti, oh itu toh asal usulnya. Karena ada yang tidak mengerti, ngamuk gara-gara kebijakan itu bikin wanita keluyuran kemana-mana gitu. Kalau nggak bisa nyetir juga keluyuran gitu. Itu ceritanya. Yang keempat, ada hadis Ibnu Abbas cerita ketika kita diajak haji sama Rasul, diajak kita delok Muhammad dengan umatnya loyo-loyo sudah gitu. Maka kita diajak Rasul kalau tawaf itu supaya apa? Lari-lari kecil. Ini demo menunjukkan kepada mereka, kami tidak seperti yang kalian anggap. Kami masih kuat. Sehingga tawaf 3 putaran pertama itu sambil lari-lari kecil. Ya Allah, itu gambaran hadis tentang apa? Demo. Saya temukan lagi
demo para wanita kepada Rasul. Ini hadis-hadisnya saya lampirkan di belakang. An Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala, Iyas cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah, kalian jangan memukul para wanita hambanya Allah. Ini ada asbabul wurud. Ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya, para wanita Quraisy dulu itu taat-taat sebelum diajak hijrah menuju kota Madinah. Begitu diajak hijrah ke kota Madinah, terkontaminasi dengan wanita ahli kita. Sehingga para wanita sudah mulai berani kepada suami. Itu cerita awalnya. Maka Rasul mengeluarkan instruksi, boleh memukul istri, boleh. Nah, karena ada instruksi seperti itu, enak sekarang laki-laki istrinya macam-macam sikat. Iya Pak. Nah, karena wanita ini merasa diperlakukan seperti itu, demo mereka menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti pada intinya mereka mengadukan kepada Rasul bahwa para suami ini memukul nisa'ahum, para istrinya. Tuh, fa'atan nisa'un, maka wanita-wanita kasir yang banyak sekali. Oh, demonya bukan sedikit ternyata. Kemeruduk para wanita itu yastaqina dzarba, mengadu kepada Rasul kalau suaminya suka memukul. Demo apa tidak ini? Demo. Masya Allah. Sejak itulah keluar instruksi baru, boleh memukul tapi ghairu marrah. Ada yang menerjemahkan tidak sampai kena tulangnya, ya mungkin pukulan cubitan sayang lah, atau pukulan dengan peringatan unggah apa, pukulan dengan sindiran. Nah, pukulan dengan sindiran bagi wanita lebih sadis daripada pukulan secara fisik. Itu ceritanya. Sehingga orang-orang yang mengadakan demo itu punya dalil, misalnya menggunakan surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau perintah ma'ruf enak, aman. Wah, ketika yanhauna 'anil munkar, Rasul nanti menjelaskan, siapa yang bisa merubah dengan tangan, silahkan rubah dengan tangan. Ini kan tampaknya Masya Allah radikal banget. Walaupun ada yang memahami tangan itu sebuah kekuasaan. Artinya dengan kekuasaan dia bisa memberikan yang namanya ancaman. Kalau ente betul-betul korupsi, wah, tak buat melarat. Sayang undang-undangnya belum diteken juga. Misalnya begitu, saya buat miskin semiskin-miskinnya, misalnya tuh dengan tangan. Kalau masih tidak mampu, silahkan dengan lisan. Apa salahnya?
kita gemerutu kepada ulil amri untuk memberi masukan agar mungkin merubah kebijakan lah, atau membuat kebijakan untuk kemaslahatan bersama. Kalau masih tidak mampu, ya dengan hatinya kita doakan, mudah-mudahan ada perubahan. Sudah deklarasi? Sudah. Itu ceritanya begitu. Jadi bergantung bagaimana kebijakan kita untuk merubah kemungkaran. Ada lagi surat Al-Anfal. Wah, ini keras sekali. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan untuk menghadapi mereka yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya, perlu mendapatkan pelajaran. Kemudian mencoba dengan dalil Abu Sa'id Al-Khudri. Wah, ini yang masyhur di mana-mana ini. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya min a'dhamil jihad, termasuk yang paling agungnya masalah jihad, kalimatu adlin inda sultan jahil. Berani menghadap penguasa yang zalim untuk mengatakan kedolimannya. Gak berani sendiri, yuk ambek konco. Jadi tolong dengarkan dulu pendapat orang lain. Jangan-jangan orang yang demo jauh lebih baik daripada yang tidak demo. Melihat kemaksiatan hanya berdoa, tidak ambil tindakan seperti Ibrahim, seperti pembantaian yang namanya patung. Itulah ceritanya. Takaran setiap orang berbeda-beda. Kalau tindakan radikal itu Anda anggap kurang santun, itu hak Anda. Tapi tolong jangan menyalahkan orang lain. Mungkin kondisi yang membuat mereka itu berbuat apa? Radikal. Jadi tidak semua radikal itu jelek. Kalau ditempatkan pada porsinya, mudah-mudahan mendatangkan kemaslahatan. Kita memang ingin di jalur yang santun, yang bagus, sehingga bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ingin kita begitu. Tapi tidak semua orang punya pemikiran seperti itu. Itu gambarannya. Bapak Ibu, saya tulis, saya yakin nanti akan ada tambahan lagi hadis-hadis yang mungkin melarang demo, atau hadis-hadis mungkin yang mendukung demo. Dari paparan seperti ini tadi saya katakan, tolong kalau ada di antara jamaah yang tidak suka demo, jangan menyalahkan orang yang demo. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain, dan apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk menurut orang lain. Tak elok melihat orang lain dengan kacamata sendiri. Tanyakan, kenapa kalian berbuat gitu? Siapa tahu mereka punya dasar hukum, justru kita yang belum tahu. Pesan Allah, jangan suka mengolok-olok orang lain. Boleh jadi orang yang kamu olok-olok jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Peringatan seperti itu harus diwaspadai agar tidak terjadi kita ini menyakiti orang lain. Terima kasih.
Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.